manusia boleh memilih seseorang itu karena penampilannya, karena hartanya, karena nasabnya. Itu manusia boleh saja. Tapi dianjurkan oleh Nabi, nikahilah karena agamanya. Bahkan di hadis yang lain itu disebutkan, meskipun seseorang itu, mohon maaf, dia hitam legam, bahkan hidungnya terpotong, itu lebih mulia di hadis Nabi tersebut. Nah, ini istri saya ya. Duduk di sini hanya boleh statusnya kalau sudah menikah. Pengen nggak? Pengennya menikahnya, kalau duduk di depannya nanti dulu katanya. Artinya kalau Nabi SAW menganjurkan nikahilah perempuan itu, wahai cowok-cowok, nikahilah karena agamanya. Berarti cukup dengan modal agama saja. Dengan modal agama saja berarti itu sudah cukup jaminan Nabi SAW. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa dengan alasan agama sebenarnya kita itu menjalin rasa sayang kita itu, rasa rahmah, mawaddah warahmah tadi itu dengan dasar agama. Nah, di hadis Nabi yang lain yang berbunyi, ini hadis riwayat Anas, dari Anas Al-Hakim, dari Anas, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa istri yang solihah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya atas setengah agamanya. Selanjutnya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setengah yang tersisa. Jadi kalau seseorang menikah ya, ternyatanya dalam tanda petik dengan wanita yang solihah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya atas setengah agamanya. Setengah sisanya, 50% sisanya itu penuhi dengan ketakwaan individu tersebut. Nah, artinya dengan kita menikah dengan seorang wanita yang solihah, itu udah separuh urusan agama kita itu terpenuhi. Separuhnya itu tinggal effort usaha kita sendiri. Artinya apa? Artinya dengan alasan agama, dengan alasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak sekali manfaat yang didapatkan manusia. Nah, ini patut kami tegaskan, kami garis bawahi berulang-ulang, bahwa menikah itu memang pertimbangannya itu adalah agama, kesolehan atau kesolihahan seseorang. Mengapa? Karena sekarang ini ukuran kita macam-macam, karena hidup di dunia materialistik, di dunia kapitalisme yang ukuran-ukurannya itu adalah materi. Apakah itu materi berupa harta, materi kedudukan, materi berupa penampilan fisik. Nah, ini harus kami tegaskan. Nah, kalau menikah itu menikah kemudian apakah belum menikah atau sudah menikah, nah ini harus kita bangun hubungan kasih sayang ini, meskipun dalam tanda petik ya, meskipunnya itu modalnya hanya agama, ini harus dibangun. Dan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Jadi ibarat saya ambil contoh ya, ini ada gelas, ada botol, toples ya, toples kue, tapi isinya kosong. Kita diwajibkan memasukkan, ada batu-batu besar, kemudian ada segelas pasir. Nah, kita diperintahkan masukkan sebanyak mungkin pasir dan batu tersebut. Nah, saya pernah nonton videonya, kemudian disimulasikan, pasirnya dulu dimasukkan, kemudian separuh di bagian bawah pasir ini kan padat dia, baru kita masukkan kerikil, batu yang agak besar tadi. Ternyata batu yang agak besar tadi hanya sedikit yang bisa masuk. Nah, ternyata disimulasikan yang lain, batu besar tadi itu dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ternyata masuk semua batu yang agak besar tadi. Kemudian tercipta rongga-rongga di antaranya. Nah, itu baru dimasukkan pasir. Kemudian digoyang-goyang, pasirnya jatuh.
tersedia ruang kosong lagi, dimasukkan lagi, digoyang-goyang masuk. Artinya apa? Pelajaran ingin saya sampaikan bahwa mendahulukan urusan-urusan target-target agama kita di dalam rumah tangga itu ibarat batu-batu tadi. Dia harus didahulukan dulu, kemudian kepentingan kita di luar tadi itu, misalnya penghasilan, misalnya penampilan suami istri kan kadang memang harus dipenuhi. Kemudian yang lain-lain, fasilitas, transportasi, komunikasi, itu dia sebagai pasirnya saja. Kalau kita mendahulukan batu-batu besar tadi, itu yang lainnya tadi, yang pasirnya tadi itu menyesuaikan agar dipenuhi. Mengapa? Kalau kita dahulukan urusan yang sebenarnya itu pernak-pernik saja, penampilan, fasilitas, apakah itu transportasi, kemudian tempat tinggal dan lain-lain, maka urusan yang besar tadi, urusan agama, agar kita terpenuhi separuh agama kita, itu agak sulit untuk dipenuhi. Mengapa? Karena dia bukan menjadi hal yang prioritas. Nah, di sini pentingnya seorang suami istri, ya, sepasang suami istri untuk sama-sama mendudukkan, karena kita sepakat nih bahwa agama adalah tujuan kita di dalam berumah tangga. Mengapa harus diomong begini? Karena sangat mungkin sepasang suami istri itu menikah bukan dilandaskan agama. Itu sering saya mendapati. Nah, jadi kalau landasannya itu adalah untuk menggapai kebahagiaan menurut ridhonya Allah, maka suami istri ini dia harus sepakat dulu. Sepakat tujuan kita apa menikah ini? Menikah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu batu besarnya. Nah, kemudian ternyata kita dapat bonus-bonusnya. Tersalurkannya rasa kasih sayang. Seseorang itu dia punya potensi, punya hal yang menuntut untuk bukan saja disayangi. Ini cowok-cowok ya, mohon mengaku ya. Dia itu juga menuntut untuk memberikan rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini dipenuhi dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini disepakati dulu bahwa kita memang ingin menggapai ridha Allah. Kemudian yang lain itu menyusul. Nah, jangan ridha Allah tadi itu dikalahkan, menyusul. Saya mungkin pernah menyampaikan di sini, yang lain itu menyesuaikan, menyelaraskan. Saya sama istri punya, ini mungkin ya sebagai yang lebih tua sedikit umurnya, saya 40 tahun, mungkin di sini 20 tahun. Kalau 20 tahun usia saya 2 kali lipat Anda. Saya ingin cerita saja, dan ini memang tidak mudah meskipun kita sudah sepakat. Saya sama istri punya kegiatan berdakwah, bahkan aktivitas saya pribadi kepala rumah tangga berdakwah itu menyita porsi sampai 80% waktu saya, pikiran saya, tenaga saya. Dan ini memang sepanjang jalan tadi saya rewind, saya putar ulang pada istri, ternyata dulu saya pernah berdoa kepada Allah meskipun itu sekilas-sekilas saja. Pada usia 40 tahun saya ingin berkontribusi yang banyak kepada agama, diwujudkan oleh Allah meskipun siap tidak siap. Nah, istri saya pun begitu. Ini tadi saya dari Kerinci, saya sama istri dari Kerinci, istri ngisi pengajian di sana, fikih wanita. Saya juga ada ngisi kajian di sana. Dan apakah itu repot? Ya, repot sekali. Kami berangkat pukul 7, anak 4. Itu harus menyelaraskan sedemikian rupa. Nah, targetnya apa? Targetnya bahwa yang dinyatakan bahagia, ini kami sepakat, nanti dicek saja ke istri saya, bahwa goal kami itu adalah bisa berdakwah setiap hari. Nah, ini di format, saya sepakat sama istri yang namanya bahagia tadi, tujuan yang ditargetkan tadi itu tercapai. Kalau nggak tercapai, ini harus diatur sedemikian rupa sampai target itu tercapai. Nah, jadi ditentukan namanya bahagia itu apa, namanya seluruh resource, seluruh sumber daya yang ada ini digunakan untuk apa. Apakah itu repot-repot sekali? Tadi malam
kami pulang itu pukul 10. Nah, anak-anak yang paling besar, anak saya perempuan paling besar, dia kelas 6 SD. Paling kecil usianya 5 tahun. Dia berempat ini bekerja sama, saling menjaga di rumah dengan diamankan segala sesuatunya, disediakan fasilitasnya. Dia menjaga dirinya di rumahnya, insya Allah dalam keadaan aman. Nah, tadi itu istri saya, ini anak-anak ke Pelalawan diajak nggak? Saya bilang diajak saja, karena saya sudah cukup kangen, padahal setiap hari tidur bersama dengan anak-anak. Diajak saja. Nah, ini menyesuaikan. Sama halnya nanti dengan penghasilan kita, sama halnya nanti fasilitas yang kita miliki. Ini lebih mudah. Mengapa lebih mudah kita menjalani kehidupan? Mengapa? Karena kita punya target kebahagiaan yang disepakati. Nah, inilah rasa cinta yang kita bikin. Kita bikin bahwa target bahagia itu apa? Ditentukan. Kalau hanya mengikuti hawa nafsu saja, kita agak berat menyatakan bahwa bahagia itu adalah sesuai agama. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ini nih yang keluar dari mulutnya Muhammad SAW itu bukan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia? Kenapa harus ditegaskan? Mengapa manusia butuh penegasan tersebut? Karena normanya, nature-nya kita itu yang keluar dari manusia itu berupa hawa. Beda dengan Muhammad ini SAW. Dia bukan hawa tapi wahyu. Artinya kalau hawa nafsu kita ini tidak ditundukkan dengan agama, maka yang keluar normalnya itu tidak diapa-apain, itu keluar adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kecenderungan kita agak sulit mengendalikannya kecuali dikendalikan dengan agama. Oleh sebab itu, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang memang sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapati, ya, ini insya Allah bukan ghibah. Dulu saya tinggal di sebuah komplek, kompleknya lumayan lah gitu. Ada sebuah keluarga yang nampaknya dari luar itu memang bahagia, tapi sekeluarga itu tidak sholat gitu loh. Tidak sholat. Jadi penampakannya dari ukuran bahwa mereka itu fasilitas lengkap, bahwa mereka itu bisa liburan, itu terpenuhi semua. Tapi apakah mau seperti itu? Tidak mau. Artinya memang yang ingin saya katakan adalah bahwa kebahagiaan itu bisa saja disandarkan manusia pada materi, dan ini berbahaya. Nah, karena itu nanti mungkin banyak diskusi juga. Ustadz, ini sepakat bahwa kebahagiaan adalah tercapainya ridha Allah, insya Allah. Nah, bagaimana membangunnya? Seolah-olah kan ini dipaksa. Jangan kita bahagia dapat suami ganteng, misalnya suami yang hartanya berkecukupan menengah atas misalnya, karena nasabnya, status sosialnya baik, tapi dia biasa-biasa saja, tapi agamanya insya Allah baik. Gimana saya bangga terhadap suami seperti ini?